warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial dari Prodi Administrasi Publik Kelompok 4 Semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan tema kesehatan mengenai anak lebih dari 1,8 juta belum mendapatkan imunisasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Dunur Aini dari Administrasi Publik kelas A1. Dan saya Adelia Ayu Rahmawati dari Administrasi Publik kelas A1. Saya Sufi Nadia Analisa Putri dari Prodi Administrasi Publik kelas A1. Saya Fitri Aulia Ramadhani dari Prodi Administrasi Publik kelas A1. Saya Istiha Amalah dari Prodi Administrasi Publik kelas A1. Langsung saja di penjelasan kasus kesehatan anak lebih dari 1,8 juta belum mendapatkan imunisasi. Konsep dasar hukum di Indonesia belum mendapatkan imunisasi diatur dalam Undang-Undang ayat 120 yang menjelaskan pemerintah wajib memberikan imunisasi terhadap bayi dan anak. Dan pada pasal 132 ayat 3 menjelaskan setiap anak berhak mendapatkan imunisasi dasar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Dan pada pasal 132 ayat 4 menjelaskan tentang jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Nah, selanjutnya ada teori. Kami mengambil dua teori. Yang pertama, teori menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015 menyatakan imunisasi merupakan upaya kesehatan paling efektif dan efisien untuk mencegah beberapa penyakit berbahaya. Yang kedua, teori menurut Mardianti dan Farida pada tahun 2020 menyatakan bahwa imunisasi merupakan cara efektif untuk penurunan angka kesakitan pada bayi dan balita. Selanjutnya ada permasalahan. Lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia belum mendapatkan imunisasi. Hal ini patut diwaspadai karena anak yang belum mendapatkan imunisasi beresiko tertular dan menularkan penyakit berbahaya yang seharusnya dapat dicegah. Cakupan imunisasi yang belum optimal disebabkan oleh keengganan orang tua untuk membawa anaknya imunisasi. Dari survei Nielsen yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan UNICEF, sebanyak 38% orang tua mengaku tidak mau mengimunisasikan anaknya karena takut akan pemberian imunisasi ganda, dan sebanyak 12% mengaku tidak mau mengimunisasikan anaknya karena takut akan efek samping yang akan ditimbulkan oleh imunisasi tersebut. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan yang kita bahas. Dari kata Hindra, jika sudah merasakan gejala atau tanda KIPI atau bisa disebut juga dengan kejadian ikutan pasca imunisasi, segera melaporkan ke petugas kesehatan. Dan kalaupun sudah merasa demam di atas 39 derajat, kejang, muntah di setiap makan dan minum, biasanya tidak berkaitan dengan imunisasi, tetapi tetap harus waspada dan segera dibawa ke rumah sakit agar masyarakat bisa menghimbau dan tidak ragu untuk mendapatkan imunisasi secara lengkap dan agar mendapatkan vaksin ganda atau vaksin lebih dari satu jenis. Karena imunisasi ganda sangatlah penting dan bermanfaat untuk melindungi anak dari berbagai jenis penyakit dan bisa dicegah dengan imunisasi secara lengkap. Ya, kalau tadi hadiah bagi warga masyarakat, ada pula hadiah khusus untuk para bayi. Kementerian Kesehatan memberikan imunisasi rotavirus secara gratis bagi para bayi mulai usia 2 bulan. Ibu-ibu, jangan sampai kelewatan. Ada hadiah peringatan kemerdekaan bagi para bayi kelahiran 16 Mei 2023 ataupun setelahnya. Vaksin rotavirus diberikan secara gratis sebanyak 3 kali saat bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan. Antusias pun terlihat di Puskesmas Karangtengah, Kota Tangerang, Banten.
Sejumlah tetes vaksin diberikan untuk mencegah rotavirus yang dapat menyebabkan diare berat hingga dehidrasi pada bayi. Target sasarannya ada 14.000, mudah-mudahan kurang lebih sebulan ini ya kita bisa selesaikan semua sehingga anak-anak kita bisa dijauhkan dari bahaya diare berat yang bisa mengakibatkan dehidrasi bahkan kematian. Satu persatu ibu di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berdatangan ke kantor kecamatan untuk mengikut sertakan sang buah hati mendapat vaksin rotavirus. Meski tak termasuk dalam vaksin wajib dasar, namun vaksin ini tak kalah penting untuk menurunkan resiko kematian pada bayi akibat diare. Apalagi rotavirus merupakan salah satu jenis virus yang cepat bereaksi pada bayi berusia 2 bulan. Sebelumnya di tahun 2020 itu disebutkan bahwa penyebab kematian kedua dari anak usia 29 hari sampai 11 bulan itu adalah diare setelah kasus corona. Hingga ke ujung timur, vaksin rotavirus serentak juga menyasar ratusan bayi di Merauke, Papua Selatan. Nah, bagi Anda para orang tua yang memiliki bayi usia 2 hingga 4 bulan, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan vaksin rotavirus ini secara gratis. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan. Emang benar ya, imunisasi itu nggak penting? Bu Ibu dengerin ya, imunisasi itu penting dan wajib. Kenapa sih kok penting? Jadi gini, dengan mendapatkan imunisasi, kekebalan tubuh anak itu akan meningkat dan melindungi tubuhnya dari penyakit tertentu dan penyakit menular. Nah, kalau anaknya nggak dapat imunisasi, otomatis nggak dapat manfaatnya dong. Padahal manfaat utama imunisasi itu yang pertama, mencegah anak dari resiko kematian. Kedua, mencegah masuknya penyakit-penyakit tertentu dan melindungi diri agar tidak tertular dan tidak menularkan ke orang lain. Ingat ya Mam, penyakit yang dicegah ini tuh penyakit menular yang resikonya bisa sampai kematian loh. Contohnya hepatitis, polio, tuberkulosis, difteri, dan masih banyak yang lainnya. Makanya semakin cepat dapat imunisasi, semakin mengurangi resiko penularannya. Bahkan imunisasi ini bisa mencegah anak mengalami stunting. Dan ini udah banyak penelitian yang membuktikan kalau anak yang tidak diimunisasi 2 kali lipat lebih tinggi mengalami stunting. Tapi sayangnya banyak ibu-ibu tuh yang takut imunisasi karena takut efek sampingnya atau kena mitos-mitos yang lainnya. Padahal efek samping seperti demam, rewel itu hal yang normal terjadi. Nah, buat meminimalisir efek samping ini, baiknya setelah mendapatkan imunisasi, kita sebagai seorang ibu bisa menyusui lebih sering dari biasanya untuk menjaga bayi tetap terhidrasi dan bayi tetap mendapatkan rasa nyaman dan aman dari ibunya. Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Ayo imunisasi sekarang. Imunisasi lengkap Indonesia kuat.